Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini ya teman-teman. Pastikan teman-teman menonton videonya dari awal sampai tuntas. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan. Nah, untuk materi hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli. Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar kisahnya ya. Baik, kita bahas kembali ya teman-teman, agar teman-teman dapat meneladani Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli. Nah, untuk yang pertama kita akan mengetahui tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Rum bin Ishak. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu cucu Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sebagai nabi yang sabar, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak anaknya. Nah, Nabi Ayub alaihissalam sangat tekun menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub juga terkenal nabi yang sangat kaya. Harta dan binatang ternaknya sangat banyak. Nah, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Di antaranya ujian yang diterima Nabi Ayub alaihissalam adalah yang pertama, harta bendanya yang berlimpah habis terbakar. Ya, yang kedua, binatang ternaknya semuanya mati. Yang ketiga, anak-anaknya Nabi Ayub semuanya meninggal. Itulah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub. Nah, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan menderita penyakit kulit. Seluruh kulit Nabi Ayub alaihissalam gatal dan membisu, yang akhirnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Badan Nabi Ayub alaihissalam semakin hari semakin lemah. Istri yang setia mendampingi akhirnya meninggalkannya karena sudah tidak kuat merawat Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum istrinya meninggal, Nabi Ayub berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkanku seperti sedia kala dan kamu kembali kepadaku, maka aku akan mencambukmu." Itulah yang dikatakan oleh Nabi Ayub kepada istrinya ketika istrinya ingin meninggalkan Nabi Ayub. Nah, di sini Nabi Ayub alaihissalam digoda oleh setan teman-teman. Melihat keadaan Nabi Ayub alaihissalam yang menderita dan dalam keadaan miskin, setan datang untuk menggodanya. Setan terus-menerus menggoda Nabi Ayub alaihissalam agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak tergoda oleh bujukan setan. Ketika ternak mati dan anak-anaknya meninggal dunia, setan berpikir, saat itulah iman Nabi Ayub alaihissalam bisa dipengaruhi oleh setan. Ternyata dugaan setan itu salah teman-teman.
keadaan yang demikian itu justru membuat Nabi Ayub alaihissalam semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi setan pun gagal mempengaruhi Nabi Ayub alaihissalam. Pada waktu Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit yang sangat menjijikan dan badannya semakin lemah, setan pun datang lagi untuk menggoda Nabi Ayub. Setan merasa bisa mempengaruhi Nabi Ayub alaihissalam setelah Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang sangat menjijikan. Tapi ternyata lagi-lagi setan gagal untuk menggoda Nabi Ayub, teman-teman. Setan merasa usahanya ternyata sia-sia. Nabi Ayub alaihissalam semakin rajin beribadah, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meski dalam keadaan yang sangat lemah. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam tidak bisa dikalahkan dengan godaan setan. Nah, kemudian setelah Nabi Ayub digoda oleh setan, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit Nabi Ayub alaihissalam semakin hari semakin parah. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Ayub alaihissalam mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya ke tanah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tanah itu memancar air. Nabi Ayub pun kemudian disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mandi dan minum dari air itu. Atas izin Allah, penyakit Nabi Ayub alaihissalam sembuh dan akhirnya kembali sehat seperti sedia kala. Nabi Ayub pun jadi lebih tampan, teman-teman. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan anugerahnya lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Di antaranya anugerah tersebut adalah mempunyai putra-putri yang banyak serta harta kekayaan, dan hewan ternak Nabi Ayub pun kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melimpah. Nah, keadaan Nabi Ayub alaihissalam alhamdulillah kembali seperti semula. Nabi Ayub teringat akan sumpahnya kepada istrinya. Jika sakitnya sembuh, maka Nabi Ayub akan memukul istrinya atau mencambuk. Nah, hal itu dikarenakan istrinya telah meninggalkan Nabi Ayub ketika Nabi Ayub sedang sakit. Akan tetapi, ketika istrinya kembali, dalam hati Ayub alaihissalam timbul rasa kasihan terhadap istrinya, sehingga Nabi Ayub alaihissalam tidak bisa memenuhi sumpahnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam agar memenuhi sumpahnya itu, teman-teman. Tapi Allah kemudian menyuruh Nabi Ayub alaihissalam mengambil seikat rumput untuk dipukulkan kepada istrinya. Hal itu bertujuan sebagai pelajaran agar istrinya tidak berbuat durhaka kembali. Seperti itu ya, teman-teman, untuk kisah Nabi Ayub. Itu adalah kisah singkat dari Nabi Ayub alaihissalam. Nah, jadi setelah teman-teman dengarkan kisah Nabi Ayub, ada keteladanan Nabi Ayub yang dapat kita teladani, teman-teman. Yang pertama adalah kedermawaan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini suka menolong sesama, seperti menolong fakir, miskin, dan anak yatim. Nah, yang kedua, kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub berupa kemiskinan dan penyakit kulit, tetapi Nabi Ayub tetap sabar dan tabah. Justru dengan diberikan ujian tersebut, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah dan justru semakin taat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang dapat kita teladani yaitu keteguhan iman Nabi Ayub alaihissalam. Ya, walaupun Nabi Ayub alaihissalam digoda terus-menerus oleh setan, tetapi Nabi Ayub
tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan ujian yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub lebih taat beribadah kepada Allah, lebih sabar, dan pastinya Nabi Ayub tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terus digoda oleh setan-setan yang terkutuk. Nah, itulah yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ayub, teman-teman. Baik, selanjutnya ada kisah Nabi Zulkifli. Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar ya untuk kisah Nabi Zulkifli. Baik, kita bahas ya teman-teman untuk kisahnya. Nah, yang pertama kita mengenal Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Nama asli dari Nabi Zulkifli adalah Basyar. Basyar adalah seorang raja karena kebaikannya dalam memimpin rakyat dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Basyar diangkat menjadi nabi dan diberi nama Zulkifli dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Rom. Beliau diutus Allah untuk mengajarkan tauhid kepada kaumnya yang menyembah berhala supaya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli alaihissalam juga menyeru kepada umatnya untuk membayar zakat. Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi raja. Nah, asal-usul Nabi Zulkifli menjadi raja, yaitu yang pertama ada Nabi Ilyas alaihissalam adalah raja di negeri Rom. Nah, Raja Ilyas mengadakan sayembara kepada kaum Rom yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak marah, maka akan diangkat menjadi raja. Nah, akhirnya Basyar atau Nabi Zulkifli alaihissalam menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk menjalankan sayembara tersebut. Akan tetapi, Raja Ilyas alaihissalam belum yakin akan kesanggupan Basyar. Oleh karena itu, Raja Ilyas pun berulang-ulang menyebutkan syarat tersebut. Hanya Basyarlah orang yang berkali-kali menyatakan kesanggupannya memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, Basyar diterima dan diangkat menjadi raja menggantikan Raja Ilyas alaihissalam. Dan Nabi Zulkifli alaihissalam tidak tergoda oleh bisikan setan. Nah, pada suatu hari, ketika Nabi Zulkifli alaihissalam ingin beristirahat, setan datang dengan wujud manusia ke istananya. Setan itu berpura-pura menjadi tamu dan berupaya memancing kemarahan Nabi Zulkifli alaihissalam. Namun, Zulkifli alaihissalam tetap bersabar dan menerima tamu tersebut dengan lapang dada. Walaupun setan sudah terus memancing kemarahannya Nabi Zulkifli, tapi Nabi Zulkifli tetap sabar menghadapi setan yang berwujud manusia tersebut. Nah, melihat kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam, setan pun merasa gagal memperdayakan Nabi Zulkifli alaihissalam yang tetap berpegang teguh pada janjinya untuk tidak marah. Nah, itulah sedikit kisah dari Nabi Zulkifli yang tidak tergoda oleh setan yang sudah memancing kemarahan Nabi Zulkifli. Nah, selanjutnya Nabi Zulkifli alaihissalam menghadapi pemberontakan di negeri Rom. Suatu hari terjadi pemberontakan di negeri Rom oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan rakyatnya untuk memerangi mereka. Namun, perintah dari Nabi Zulkifli alaihissalam ditolak oleh rakyatnya dengan alasan takut mati. Rakyatnya mau berperang jika Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah memohon agar rakyatnya dilindungi dari kematian. Nah, Nabi Zulkifli pun berdoa kepada Allah untuk melindungi rakyatnya dari kematian. Akhirnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Rakyatnya pun akhirnya mau berperang menghadapi pemberontak-pemberontak tersebut. Nah, jadi keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Zulkifli yaitu Nabi Zulkifli seorang nabi yang sabar. Nah, Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan nabi yang sabar dan tidak marah. Bahkan saat setan memancing kemarahan Nabi Zulkifli, Nabi Zulkifli tetap sabar dan tidak marah, teman-teman. Dalam Al-Quran, Nabi Zulkifli alaihissalam termasuk golongan yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang sabar, soleh, dan paling baik. Terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86. Nah, Nabi Zulkifli seorang nabi yang rajin beribadah. Nah, ini pun disampaikan Nabi Zulkifli alaihissalam telah terbiasa menjalankan ibadah sebelum dan sesudah menjadi raja. Nabi Zulkifli alaihissalam selalu beribadah sepanjang malam. Pada siang hari, Nabi Zulkifli alaihissalam selalu berpuasa. Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi raja Rom yang rajin beribadah serta ahli dalam memberi hukuman. Nah, itulah keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zulkifli. Nah, selanjutnya hikmah yang dapat kita ambil yaitu, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, di sini terdapat pada Quran surat Ghafir ayat 78. Nah, selanjutnya ada proyek yang harus teman-teman kerjakan di sini. Yang pertama, bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menghadapi setiap cobaan yang menimpanya. Yang kedua, sebutkan keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga, dengan meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam, bagaimana sikapmu apabila diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bagaimana sikapmu jika diberi amanat untuk menjadi ketua kelas. Yang kelima, siapakah anak muda yang sanggup menjalankan sayembara Raja Rom. Nah, itulah proyek yang harus teman-teman kerjakan. Silahkan teman-teman kerjakan di dalam buku tulis teman-teman. Setelah teman-teman tuntas, boleh langsung kirimkan di aplikasi Classroom. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah tuntas, teman-teman. Pastikan teman-teman dipelajari kembali materi yang sudah kita bahas bersama-sama di sini. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Baik. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Semoga kita dapat meneladani kisah Nabi yang sudah kita bahas bersama-sama. Itu ada Nabi Zulkifli dan Nabi Ayub alaihissalam. Baik, akhir kata dari Ustazah, semangat untuk belajarnya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.